Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Baik, malam ini kita masih berbicara tentang The Great Commission. Di bagian kedua ini kita akan melihat yaitu the importance of the Great Commission atau pentingnya amanat agung. Seberapa penting amanat agung ini? Baik bagi Tuhan, baik bagi kita orang percaya kepada Tuhan. Sehingga sebelum Yesus naik ke sorga, dia titipkan ini. Disampaikan perintah agung. Seberapa penting? Saya mau berkata sangat penting bahwa pemberitaan amanat agung ini sangat penting melebihi segalanya. Oleh karenanya di bagian A kita lihat. Karena pentingnya amanat agung, maka Injil harus diberitakan. Jika kita menyadari bahwa hanya ada satu jalan menuju keselamatan, yaitu melalui Injil Kristus, maka Injil itu bukan hanya sebuah kabar baik, tetapi menjadi kebutuhan yang mutlak bagi seluruh umat manusia. Kenapa? Karena hanya melalui Injil itu orang bisa mengalami keselamatan. Kalau enggak akan mengalami. Injil adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian kekal. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Injil itu. Oleh karenanya Injil jangan dikurung. Oleh karenanya Injil jangan ditahan. Oleh karenanya Injil jangan dibatasi. Injil harus diberitakan. Karena hanya melalui Injil itu orang bisa diselamatkan. 1 Korintus 15. Ini Paulus katakan begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Perhatikan ini, yang sangat penting. Itu lebih penting dari sekedar usaha saudara maju. Injil lebih penting. Paulus berkata sangat penting. Berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar ini, bahwa inti iman Kristen itu adalah di kematian dan kebangkitan Kristus. Itu lebih penting dari segalanya. Sebab kalau Injil tidak diberitakan, orang di sampingmu mati bisa ke neraka seketika. Kalau Injil tidak diberitakan kepada mereka, kalau mereka tidak memahami betapa pentingnya Injil, kalau mereka tidak memahami betapa pentingnya Kristus dalam kehidupan mereka, boleh mereka satu rumah dengan saudara, tapi ketika mereka menghembuskan nafasnya, mereka pindah domisili, tapi mereka ada di neraka. Saya mau katakan dengan tegas, ini yang di kebanyakan gereja Tuhan kabur. Dia pikir yang penting kita udah damai, penting kita udah aman secara fisik ya. Secara fasilitas cukup semua. Saudara, Alkitab berkata itu sukacita semu. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting itu Injil diberitakan supaya orang-orang percaya kepada Injil itu menerimanya, mereka diselamatkan. Ini Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Inilah inti berita Injil itu. Tentang siapa Yesus ini yang telah mati karena dosa kesalahan pelanggaran kita, tapi kemudian bangkit dari antara orang mati, menunjukkan kemenangannya atas maut dan memberikan kemenangan keselamatan itu atas setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau ditanya, seberapa penting Injil? Sangat penting. Melebihi segalanya. Saudara boleh punya segala-galanya. Keluarga saudara boleh punya segala-galanya.
Tapi kalau mereka tidak ada di sini, di dalam Injil ini, dan menerimanya dan percaya, mereka kehilangan jiwanya. Coba kita lihat dalam Matius 16 ayat 26, coba buka dulu. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Ada? Enggak ada. Karena yang di dunia ini semua akan berlalu, amin. Di dunia ini hanya sebatas di dunia. Setelah itu, oleh karenanya Bapak Ibu, ayo saya ingatkan kita kembali. Kalau saya ingatkan Bapak Ibu ya, dengan berbagai macam cara, kadang dengan lembut, kadang dengan suara yang tegas, jangan saudara pikir karena saya resek sirik dengan saudara. Karena saya mengasihi saudara, supaya saudara itu gak binasa. Gitu loh. Kalau saudara diajari hidup seperti jangan berpikir, resek banget itu Pak Gembala. Lebay gitu loh, bukan lebay. Tapi kalaupun itu lebay, bersyukurlah karena ada orang lebay untuk keselamatanmu. Untuk kebaikanmu. Apa nunggu saudara mati? Lalu seperti orang kaya yang dengan Lazarus itu, baru-baru oh Tuhan, oh begitu. Enggak ada pertobatan di sana, itu kata Alkitab. Jadi Injil itu begitu penting. Lebih penting dari segalanya. Yang kedua, saking pentingnya Injil itu kita lihat. Yesus sampai mencari murid. Tujuannya apa? Supaya mereka menjadi pemberita amanat agung. Di dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Boleh enggak kita tambah ayat ini? Nambahnya begini. Barang siapa kehilangan hartanya oleh karena namaku, sesungguhnya dia sudah mendapatkannya. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Artinya begini, segala daya, segala upaya, segala hal, kemampuan yang ada dalam diri kita, kita pakai untuk memberitakan Injil. Untuk menjangkau jiwa. Mungkin secara keuangan, perekonomian, kita terkuras. Tapi dengar baik, Yesus berkata engkau sedang menumpuk hartamu di sorga. Halo? Coba saudara sambil berenung-renung ya. Betapa liciknya iblis selama ini memperdaya kita. Sampai kita enggak dibawa ke pengertian yang seperti itu gitu loh. Sampai kita pikiran kita dikurung bahwa seolah-olah kebahagiaan itu hanya ada di dunia ini. Ayo malam ini kita tercelik. Supaya apa? Supaya kita tidak salah fokus. Next. Banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Mereka menerima Yesus sebagai juru selamat dan dibaptis. Namun berhenti sampai di tahap itu saja tanpa melangkah lebih jauh untuk mengenal dan mengikuti Dia. Ada orang seperti itu banyak di mana? Di sana sini. Yang penting saya sudah percaya Yesus, saya masuk surga. Dengar baik saudara ya. Tuhan tidak mendesain keselamatan seperti itu. Yang mari katakan amin. Orang berkata, yang penting masuk surga, biar saya hanya jaga pintunya. Enggak ada yang seperti itu desain Tuhan, itu masalahnya. Biar jadi tukang pel aja di sana, yang penting ke surga. Enggak ada yang model begitu di surga. Ngerti enggak saudara? Jadi enggak ada istilah berkata begini, yang penting sudah percaya Yesus, saya pasti masuk surga. Dari mana itu Anda tahu? Saya tahu sih dari para pengajar-pengajar palsu dan murahan. Yesus jelas-jelas berkata, seorang murid itu harus rela kehilangan nyawanya demi apa yang dipercaya. Kalau kita mengerti, kita tidak berhenti di sekedar percaya. Kan banyak yang seperti itu sekarang Bapak Ibu. Saudara pikir pengajaran seperti itu membawa orang berubah ke arah Kristus? Enggak. Yang penting percaya Yesus, pasti masuk surga. Penjina tetap penjina. Pemain kolok-kolok tetap pemain kolok-kolok.
pengerja dalam sebuah gereja, tapi hari-harinya ada di kelang sabung. Dengan modal, yang penting saya sudah percaya Yesus. Kenapa begitu? Karena para pengajar murahan membuat Injil jadi Injil murahan. Gak seperti itu. Kalau saudara terima Yesus langsung innalillahi wa innalillahi rojiun, ya. Seperti penjahat di sisi kiri Yesus di kayu salib. Ketika dia percaya Yesus, Yesus berkata begini, hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tapi masalahnya saudara masih diberi hidup 30, 40 bahkan 50 tahun lagi. Selama saudara hidup 30, 40 tahun, 50 tahun, apa yang saudara isi dengan kehidupan itu? Dengan hanya menentang, yang penting saya percaya Yesus. Orang nipu, kita nipu juga. Enggak ada perubahan hidup sama sekali. Ayo, kita tidak sekedar berhenti percaya. Saudara tidak berubah menjadi seperti berharap mau masuk surga. Nah, itu baru lebay, saudara. Saudara lagi di prank itu. Kalau saudara mengerti rencana dan tujuan Allah dalam hidup saudara, saudara akan mempersiapkan diri dengan baik. Kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Betul. Apapun itu. Kita pelajari Alkitab. Kita coba baca roadmap-nya seperti apa. Jangan hanya cinta kepada pengajaran yang meninabobokkan keinginan daging ini. Jangan. Nanti saudara menyesal. Seharusnya di sini saudara yang lama-lama, yang lewat generasi COVID di sini seharusnya mengerti ini ya. Salah satu hamba Tuhan yang kuat berteriak-teriak, baik di seminar, webinar maupun lewat mimbar, itu gembalamu. Yang mengatakan jangan thanking COVID, persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Enggak perlu tengkang-tengkingan. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah mencatat. Saudara mau batalkan firman? Saudara mau batalin itu? Dan saya sudah melihat orang-orang yang saya kenal, yang tadinya kelihatan sangat rohani sekali. Innalillahi juga itu. Ngerti gak saudara? Paham gak kalau saya bicara begini? Jangan salah fokus. Penderitaan, persoalan itu merupakan siklus, proses yang harus kita jalani bersama dengan Tuhan. Tapi dengar, gak ada resesi sehebat yang dialami di pemerintahan Raja Ahab. Belum pernah. Kemarau 3 tahun setengah. Pernah dengar sejarah dunia? Setelah itu enggak pernah. Tapi lihat, ada keluarga yang dipelihara Tuhan di sana. Amin. Pada saat itu mau ditengking kemarau itu supaya tidak kemarau, tetap aja kemarau. Karena itu ada di dalam roadmap-nya saudara. Yang perlu kita lakukan itu mempersiapkan diri. Jadi bukan hanya percaya, berikan diri kita menjadi murid Kristus. Mereka melihat keselamatan hanya sebagai tiket masuk surga tanpa memahami bahwa keselamatan adalah pintu gerbang menuju kehidupan baru yang dipenuhi oleh relasi yang mendalam dengan Kristus. Seharusnya orang melihat ini. Keselamatan yang dari Tuhan itu adalah pintu gerbang untuk membuka hubungan yang baru dengan Bapa di surga. Next. Yesus menegaskan bahwa mereka yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, berusaha mempertahankan hidupnya dengan cara duniawi, justru akan kehilangan makna sejati dari hidup itu sendiri. Artinya begini, hidup enjoy bersama dengan Tuhan itu bahkan saudara tidak bisa nikmati. Enggak bisa nikmati. Karena apa? Saudara diintimidasi oleh kepentingan-kepentingan daging dan dunia itu. Sampai saudara enggak bisa tidur. Kalau saudara memiliki hubungan dengan Tuhan, tahu makna saudara sebagai anak Tuhan, saudara kan bisa menikmati hidup yang sesungguhnya. Tapi kalau saudara
Berkata orang percaya, tapi pikiran saudara diwarnai hanya untuk mempersiapkan diri, membentengi, melindungi saudara dengan hal-hal yang jasmani, saudara tertekan itu. Orang bersuka cita, saudara murung kerjanya. Nah, saudara akan menghabiskan waktu di sana. Iya, saudara, aku perhatikan ini. Sebaliknya seorang murid sejati adalah orang yang bersedia menyerahkan sepenuhnya haknya, ambisinya, dan keinginan diri demi mengikut Kristus. Ia rela kehilangan hidupnya demi tujuan Kristus. Ini yang benar jadi murid. Karena Yesus katakan, engkau kehilangan nyawamu tapi engkau sudah mendapatkannya. Kalau itu untuk Kristus. Next. Pemuridan adalah bukti nyata dari keselamatan yang sejati. Jadi kalau saudara merasa saudara sudah diselamatkan, seharusnya saudara mau masuk di dalam pemuridan ini. Di mana saudara dibentuk, diajar, ditegur, dinasihati, berikan waktu untuk itu. Karena apa? Karena itu jauh lebih penting dari segala yang lain. Itu jauh lebih penting. Suami istri bawa istri kita, bawa suami kita. Saya sudah berkali-kali sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau suami istri seia sekata di dalam mengikut Tuhan, saudara, itu rumah tangga pasti bahagia. Kenapa? Memiliki kadar iman yang sama. Masalah boleh datang, tapi dua-duanya maju. Coba enggak? Saya percaya akan ada saling menyalahkan di rumah. Tambah masalah lagi. Dilihat anak lagi, ributnya. Makin gawat. Oleh karenanya yuk, jangan bosan-bosannya bicara. Kalau agak susah mereka diajak, ingatkan mereka janji nikahnya. Ingat enggak dulu janji nikah kita di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan semua jemaat Tuhan. Ingat enggak? Atau waktu itu ucapin janji nikah itu karena udah ngebet mau kawin. Ingatkan itu. Supaya kita bersama-sama, mendidik anak bersama-sama. Kalau orang dibimbing di sini pernikahannya kan pasti diajari cara mendidik anak. Jangan yang satu tegur, yang satu jangan gitu, jangan satu bela. Saudara, ini tambahannya, saya menyimpang sedikit dari sini untuk orang tua ini, untuk orang tua. Supaya anak saudara tidak terkutuk. Ulangan 27 ayat 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Saudara ngerti enggak maksud ayat ini? Di saat suamimu mendisiplin anakmu, kau bela anakmu, kau salahkan suamimu di depan anakmu, sehingga anakmu menganggap rendah ayahnya, terkutuk dia. Di saat istrimu mendisiplin anakmu, kau salahkan istrimu di depan anakmu, sehingga anakmu merasa dia benar dan menganggap rendah ibunya, terkutuk dia. Kadang-kadang kasih itu kalau kita salah menempatkannya mendatangkan kutuk bagi anak-anak. Kalau engkau mau melihat anakmu diberkati, suami istri harus sepakat mendidik anak. Harus sepakat. Kalau enggak, tapi saya sayang Pak, sayangmu itu mendatangkan kutuk. Waktu suamimu mendisiplin, hatimu tersayat, diam aja. Nanti udah berdua baru omongin, aku enggak setuju caramu mendidik anak seperti itu. Baru ngobrol berdua. Ngomong baik-baik. Amin. Amin. Dari mana itu kita dapat ketika kita bersedia dimuridkan? Kalau kita udah merasa sudah tahu segalanya, itu yang buat kita jadi enggak tahu apa-apa. Next. Meskipun keselamatan diberikan sepenuhnya oleh anugerah, tetapi iman yang hidup akan selalu menghasilkan buah berupa ketaatan dan pemuridan. Keselamatan anugerah iya, tapi iman harus berbuah. Jangan katakan demikian, oh saya percaya Yesus. Bro, iblis juga percaya sama Yesus. Nggak percaya, buka Yakobus 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Kata Rasul Yakobus. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Lebih dahsyat lagi setan. Mereka percaya ada rasa takutnya. Kita enggak takut-takut.
Saya tahu tidak sesederhana itu apa yang dikatakan percaya. Dari kata kerja percaya yang ditulis di sini itu, ketika dikatakan dari pistis ke pisteo, di sana ada percaya, mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Yang ketiga, taat. Yang keempat, setia. Itulah komponen yang ada di dalam kata kerja percaya dari teks Yunani. Coba kita uji apple to apple. Iblis percaya Tuhan ada, iya. Kita percaya, iya. Satu-satu tahu saudara. Tapi perhatikan di 3 komponen berikutnya. Apakah iblis mempercayakan hidupnya kepada Tuhan? No. Orang percaya seharusnya mempercayakan. Yang ketiga, apakah iblis taat kepada Tuhan? No. Orang percaya sebenarnya harus taat kepada Tuhan. Yang keempat, apakah iblis setia kepada Tuhan? No. Orang percaya harus setia. Jadi kalau saudara hanya berada di poin 1, saudara sama dengan setan. Yang membuat kita itu beda dari setan, kita bisa mempercayakan hidup kepada Tuhan, kita bisa taat kepada Tuhan, kita bisa setia kepada Tuhan. Itu yang membuat dia kalah. Akar katanya sama. Di perjanjian baru yang dipakai ketika mengatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan, sama dari pistis ke pisteo. Jadi kalau saudara berkata, aku percaya kepada Yesus, tapi saudara tidak mempercayakan diri kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, tidak mau diajar supaya memiliki itu, saudara apple to apple dengan iblis. Sama aja, gak ada bedanya. Next, kita lihat di bagian ketiga, ini khusus untuk gereja kita, calling for GBI GSC Putusiba, panggilan untuk gereja kita, apa? Yang pertama, Injil harus diberitakan. Karena ini amanat agung, karena katakan ini penting, Tuhan katakan, sehingga di gereja kita juga Injil itu harus diberitakan. Enggak ada tawaran-tawaran. Perintah amanat agung adalah misi untuk semua bangsa. Amanat agung bukan sekedar tugas tambahan bagi orang percaya, tetapi merupakan inti dari panggilan hidup seorang murid Kristus. Kalau selama ini kita belum melakukan, malam ini ketahui bahwa panggilan untuk gereja kita adalah panggilan untuk memberitakan amanat agung. Injil itu harus diberitakan. Next. Setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan memiliki tanggung jawab untuk meneruskan kabar baik ini kepada orang lain. Jadi jangan katakan begini, itu tugas pendeta, itu tugas gembala, itu tugas pengerja, itu tugas suami saya, itu tugas, enggak. Tanggung jawab itu tanggung jawab semua orang percaya. Dan ini perintah. Pemuridan bukan hanya tentang membangun iman sendiri, tetapi juga tentang menginvestasikan hidup dalam membangun iman orang lain. Itu harus kita tahu. Kita harus rela menginvestasikan hidup kita, waktu kita, tenaga kita, materi kita untuk membangun orang lain. Next. Amanat agung adalah panggilan hidup bagi semua gereja, untuk semua generasi, hingga Kristus datang kembali. Jadi ini bukan untuk generasi tua saja, atau bukan untuk generasi muda saja, tapi untuk semua generasi. Saya sudah melihat orang-orang yang masih belia datang kepada Kristus karena kesaksian temannya. Saudara, siapa yang saudara bawa? Ayo. Enggak enak Pak, enggak enak diomelin atau enggak enak lihat dia mati masuk ke neraka. Hanya itu pilihannya. Amanat agung bukanlah pilihan yang agung, bukan saran yang agung, tetapi perintah yang agung. Jadi ini bukan saran, ini bukan undangan, tapi ini perintah. Dan kalau itu perintah, enggak dilakukan ada konsekuensinya. Next. Yang kedua, visi misi gereja kita. Visi menjadi jemaat yang unggul dan menjangkau jiwa bagi Kristus. Jangan saudara lupa ini. Ketika saudara ada di sini, saudara harus ingat ini. Bahwa saudara akan diajar menjadi jemaat yang unggul. Ingat kata unggul ini artinya lebih dari yang lain. Dan kata unggul ini harus hanya ada dalam Kristus. Jadi ketika kita diajar menjadi jemaat yang unggul, kita sedang diajar untuk menjadi serupa dengan Kristus.
dan menjangkau jiwa bagi Kristus. Ingat, itu visi kita di sini. Jadi panggilan gereja kita itu juga adalah panggilan untuk memberitakan amanat agung, menjangkau jiwa. Kemudian misinya bersaksi secara verbal dan non verbal. Bersaksi secara verbal itu artinya melalui kata-kata. Kita harus beritakan Injil, kita harus bicara. Tapi ada kesaksian non verbal melalui perbuatan kita. Kita tunjukin kepada orang. Tujuannya untuk membawa mereka kepada Kristus. Kemudian memuridkan orang percaya, mengajar lagi. Itu panggilan gereja kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sediakan waktu, berikan diri untuk diajar, untuk menjadi murid Kristus. Kemudian mengutus orang percaya. Mengutus orang percaya ini termasuk kita memprogramkan untuk mengirim orang-orang ke tempat tertentu menjalankan misi. Next. Misi ini menegaskan panggilan gereja untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus, mengajar dan memperlengkapi mereka supaya bertumbuh dan berdaya guna untuk melayani Kristus, yang kemudian mengutus orang percaya melakukan amanat agung. Jadi jelas tujuannya. Next. Bagian C, values dan motto GBI atau gereja kita ini. Core values kita itu ada grace. G-nya itu ini merupakan akronim dari ini semua. G-nya growing, R-nya responsible, A-nya accepting, C-nya care and communicate, E-nya educate, mendidik. Termasuk di sini sebenarnya kita sederhanakan menjadi role model, menjadi teladan. Kita dididik menjadi bertanggung jawab. Next. Moto kita itu triple S. Setiap jiwa berharga di mata Tuhan, setiap jiwa layak diselamatkan, selamatkan jiwa berapapun harganya. Selamatkan jiwa berapapun harganya itu tidak selalu berbicara uang. Tapi semuanya itu berbicara tentang paradigma baru. Sekalipun itu bukan sesuatu yang baru, karena semuanya ada di Alkitab. Sebagai orang percaya kita harus bisa melihat orang bahwa setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Amin. Yang kedua, setiap jiwa itu layak diselamatkan. Oleh karenanya aksi kita itu selamatkan jiwa berapapun harganya. Bagian kita lakukan, itu maksudnya. Masalah orang mau terima atau tidak itu urusan dia dengan Tuhan. Jangan buru-buru menghakimi. Bagaimana caranya? Kita harus beritakan. Kita bawa diajar. Harus dididik mereka. Nanti mereka akan terseleksi sendiri. Apakah mereka domba, apakah mereka kambing, apakah mereka anjing, apakah mereka babi. Tapi kita nggak boleh menempelkan label itu. Belum apa, oh ini memang orang ini babi ini. Nggak perlu diinjili, nggak begitu. Belum apa-apa, oh ini memang ini kambing ini. Yang sukanya nanduk, nggak begitu. Karena semua kita punya benih yang seperti itu dari dosa. Kita punya potensi nanduk, kita punya potensi kembali ke muntahan seperti babi dan anjing. Bagaimana melihat perubahan itu? Bagaimana melihat ada benih domba di dalam mereka? Kita harus memiliki paradigma yang baru ini. Seburuk apa orang, sejelek apa mereka, kita harus melihat bahwa mereka itu berharga di mata Tuhan, layak diselamatkan dan selamatkan jiwa berapapun harganya. Kalau kita sudah lakukan bagian kita, tetap nggak mau, Yesus katakan begini, tepiskan debu di kakimu. Tidak perlu merasa berdosa dengan cara itu, karena Yesus yang mengajar. Yesus katakan demikian, orang-orang seperti itu yang sudah diajar, yang sudah diinjili, sudah dinasehati, tetap begitu, penghukuman kepada dia jauh lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Kebaskan debu di kakimu. Tapi jangan belum melakukan tugas kita, kita sudah hakimin orang, jangan loh, itu maksudnya. Bagian kita tetap kita lakukan. Tapi kalau sudah dilakukan, sudah diajar, sudah dimotivasi, sudah diarahkan, ayo Pak Bu komsel dong, ayo Pak Bu ikut doa dong, ayo Pak Bu kita kelas pemuritan, tetap gak mau, ya udah biarin. Siapa tahu dia bukan domba. Mana? Dan perlu merasa tertuduh hatinya. Karena Yesus katakan demikian. Ingat waktu Yesus ketemu sama murid-muridnya, dia katakan sama Petrus begini, Petrus 3 kali dikatakan, gembalakan domba-dombaku. Petrus, gembalakan domba-dombaku. Petrus, gembalakan domba-dombaku. Dia enggak berkata, gembalakan kambing itu ya. Gembalakan anjing dan babi, enggak. Saya paham itu. Cuman sebelum sampai ke sana jangan buru-buru menghakimi Bapak Ibu. Jangan langsung begini, oh Pak Gembala katakan memang ini babi orang ini, oh ini anjing. Jangan,
Enggak begitu maksudnya. Kita lakukan panggilan kita. Next. Core values dan moto ini juga menegaskan kepada kita bahwa sebagai orang percaya kepada Yesus adalah sangat penting bagi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dapat menerima, peduli dan komunikatif serta mendidik dan menjadi teladan bagi jiwa-jiwa maksudnya. Sebagai orang percaya kepada Yesus kita disadarkan bahwa setiap jiwa berharga bagi Yesus dan layak diselamatkan. Jadi jangan batasi orang untuk dibawa kepada Tuhan hanya karena mereka tidak satu ide dengan saudara, hanya karena mereka tidak satu paham dengan saudara, hanya karena mereka sering buat saudara jengkel. Jangan langsung berkata memang layak ini diselamatkan. Jangan begitu. Yang tahu itu hanya Tuhan. Kita hanya melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Dan saya mau katakan, jadilah pengikut Yesus yang setia kepada Tuhan dan yang bersuka cita karena kita dipilih menjadi muridnya. Kita datang kepada Tuhan.